Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah ta'ala wastaghfiruh wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Allah sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika min asyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal umratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada siang hari ini kita semua masih bisa silaturahim, bisa berwajah hadir di tempat yang sangat berkah di hari yang Sayyidul Ayyam, di Syahrul Hurum, dan di tahun yang penuh berkah. Semoga pertemuan kita yang semuanya kita niatkan semata-mata untuk mencari ridha Allah, menjalankan seluruh kewajiban syariat Allah, mendengarkan 2 khutbatain dan menegakkan salat Jumat rakaatain, itu dicatat sebagai amal soleh kita insyaallah yang akan menjadi investasi dan menjadi syarat keluarnya rahmat dari Allah, sehingga kelak kita semua kembali kumpul hadir di majelisnya Allah, di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Hari ini Jumat tanggal 17 Januari bertepatan dengan 17 bulan Rajab, merupakan perpaduan pertemuan berbagai hal yang selama ini kita anggap sesuatu waktu, suatu momen yang sangat istimewa. Sebagaimana yang saya sampaikan pada surat At-Taubah ayat 36 yang saya bacakan pada muqaddimah khutbah tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala sampai perlu mengingatkan dan menyebutkan kepada kita semua bahwa pada bulan ini, bulan Rajab ini adalah bulan yang oleh Allah digunakan Ashhurul Hurum, Arba'atul Hurum, 4
bulan di antara 12 bulan, di mana Allah menciptakan langit dan bumi selama 12 bulan, dan ada 4 bulan di antara 12 bulan itu yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah. Di antaranya adalah bulan Rajab. Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah khutbahnya menyatakan, ya ayyuhan nas, innahu qad adhallakum syahrun 'azim, syahrul Rajab, syahrullah tudha'afu fihi al-hasanat wa tustajabu fihi ad-da'awat wa yufarraju anil kurbat, la yuraddu fihi lil mu'minin da'wa, faman iktasaba fihi khairan du'ifa lahu fihi ad'afan mudha'afatan wallahu yudha'ifu liman yasha. Al-hadis rawah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah khutbahnya beliau menyampaikan, ya ayuhan nas, innahu qad adhallakum syahrun 'azim, bahwa kamu semua, kita semua pada saat ini, qad adhallakum syahrun 'azim, kita berada dalam perlindungan bulan yang sangat agung. Qad adhallakum syahrun 'azim. Rasulullah memulai, ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal muslimun, tidak. Tapi Rasul mengingatkan kepada seluruh umat manusia, ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azim, bahwa kamu saat ini sedang berada dalam naungan syahrun 'azim, bulan yang sangat mulia. Apa itu syahrul Rajab, bulan Rajab? Kenapa disebut dengan syahrul 'azim? Karena selain disebut dengan syahrul 'azim, dia juga disebut dengan syahrullah, bulannya Allah. Apa keistimewaannya? Tudha'afu fihi al-hasanat wa tustajabu fihi ad-da'awat. Yang pertama, keistimewaan yang ada di dalam syahrul 'azim, syahrullah, syahrul Rajab ini, Allah akan melipat gandakan al-hasanat, kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita lakukan sekecil apapun di bulan ini, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Wa tustajabu fihi ad-da'awat, seluruh doa dan permintaan serta harapan baik yang kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala akan tustajabu, pasti akan. Sekali lagi, fi'il mudhari' yang Rasulullah gunakan, tustajabu, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan pertama apa tadi? Tudha'afu fihi al-hasanah, seluruh amal kebaikan akan Allah lipat gandakan yang kita lakukan ketika kita sudah masuk di bulan suci, bulan Rajab. Dan yang tidak hanya itu, seluruh doa minta harapan baik kita semuanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yufarraju 'anil kurbat, dan seluruh problem-problem kehidupan kita yang selama ini menghimpit, yang selama ini selalu datang silih berganti, tidak pernah selesai dalam hidup kita, akan tufarriju, Allah akan longgarkan, bahkan bisa jadi Allah lepaskan ikatan-ikatan hegemonik dari problem-problem kehidupan kita sehari-hari. La yuraddu fihi lil mu'minina da'wah. Rasul menegaskan kembali, la yuraddu fihi lil mu'minina da'watun,
pada bulan ini tidak ada satupun doa orang mukmin yang Allah tolak. Faman iktasaba fihi khairan du'ifa lahu fihi ad'afan mudha'afah. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menegaskan, semua keistimewaan Rajab itu akan kita peroleh dengan catatan faman iktasaba. Ini adalah mahallus syahidnya. Kata kunci dari semua keistimewaan bulan suci, bulan Rajab ini, yang mana kebaikan amal soleh kita akan Allah lipatkan. Seluruh doa kebaikan, doa dan harapan kita pasti akan diijabah oleh Allah. Dan seluruh problem kehidupan kita yang selama ini selalu menghimpit hidup kita, menyesakkan hidup kita, Allah akan lepaskan. Bahkan Allah bebaskan. Wa tufarriju anil kurobat. Dan semua doa yang terlontarkan dari lisan seorang mukmin tidak ada alasan untuk Allah untuk menolaknya, tapi dengan catatan faman iktasaba fihi. Kita lakukan semua itu semata-mata iktisaban. Kita lakukan semua ini semata-mata mengharapkan ridho maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan cobaan, ujian dari Allah, apapun bentuknya, apakah dalam persoalan ekonomi, apakah dalam persoalan jabatan, apakah dalam persoalan kesehatan, kalau kita konsisten dengan iktisaban, maka permohonan kita bukanlah kita meminta terlepas, Allah lepaskan ujian itu dari hidup kita, tapi yang kita minta adalah semoga Allah kuatkan kita untuk menerima, menjalani semua ujian yang Allah berikan kepada kita itu dengan penuh sabar, qanaah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya itulah iktisaban, manifestasi iktisaban yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu. Allah memberikan ujian dalam hidup kita ini bukan berarti kita minta agar jangan kita diuji, karena ujian itu wujud dari cinta kasih sayang Allah dan wujud dari kenaikan level derajat kita indallah. Maka tidak salah kalau kalangan-kalangan ulama sufi sangat berbahagia dan merindukan berbagai ujian-ujian yang Allah berikan dalam hidup ini. Ujian kesusahan, ujian kemelaratan, ujian kepedihan, ujian segala hal yang menurut kategori kita itu sangat menyiksa dan tidak kita kehendaki adanya. Semakin berat Allah berikan ujian kepada kita, itu menunjukkan semakin tinggi kualitas derajat kita inna Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa kita selalu dirundung persoalan? Kenapa selalu kita itu sudah bertaubat, kita sudah berdoa, kita sudah sholat, sudah tahajud, tapi selalu saja ujian itu datang silih berganti dan kita merasakan itu sebagai suatu beban yang harus kita jalani dalam hidup ini. Kenapa kita harus lakukan itu sebagai sebuah beban? Sehingga kita tidak pernah merasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lagi-lagi kembalikan kepada mindset. Bagaimana cara kita menerima, bagaimana cara kita mengelola takdir yang telah Allah tentukan kepada diri kita. Manusia tidak punya kemampuan apa-apa. Ketika Allah memberikan musibah, maka tidak ada kemampuan. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ukal jaddu minkal jadd. Apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini, tidak ada kemampuan apapun pada diri manusia untuk menghindar walaupun satu detik, walaupun satu jengkal. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ukal jaddu minkal jadd. Kalau kita sudah sadar posisi kita seperti itu,
Maka yang seharusnya kita lakukan adalah iktisaban. Kita tidak menolak, kita dalam bahasa meminta supaya ini dicabut dari diri kita, tidak. Maka kita terimalah itu semua ujian yang Allah berikan dalam hidup kita ini. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau uji seberat ini kepada diriku, tolonglah Engkau berikan aku kemampuan dan kesabaran untuk menjalani ujianmu ini. Itulah manifestasi dari iktisaban, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan diuji sakit sedikit saja, ya Allah sembuhkan saya. Tidak akan jadi diuji, tidak akan jadi naik level derajat kita. Yang seharusnya kita minta kepada Allah adalah iktisaban. Berilah saya kemampuan menerima takdir ini, ya Allah. Saya sungguh berterima kasih Engkau pilih untuk Engkau uji. Di antara sekian hamba-Mu, Engkau pilih aku untuk mendapatkan ujian ini. Yang saya minta kepadamu ridho-Mu untuk memberikan kekuatan, kesabaran dalam menjalani ujian ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Kalau kita sudah bisa merubah mindset, cara berpikir kita dalam menghadapi takdir ini, maka kita tidak akan pernah mengeluh, kita tidak akan pernah merasa apapun yang ada dalam kehidupan ini sebagai beban. Tapi ini manifestasi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat, Allah sendiri sudah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan sampai Allah memberikan ujian kemudian Allah anggap kamu tidak mampu dan dicabut kembali ujian itu oleh Allah. Na'udzubillah. Biarkan Allah memberikan ujian, karena Allah memberikan ujian kepada diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian itu sudah ditakar dengan kemampuan kita untuk menghadapi ujian itu. Dan itu tidak akan mungkin akan dilakukan oleh siapapun. Ujian yang diberikan kepada si fulan itu sudah sesuai dengan takarannya. Maka mintalah kepada Allah kemampuan, kesabaran, qanaah dan tawakal dalam menghadapi ujian ini, agar kita senantiasa diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Kalau kita sudah kembali bisa, faman iktasaba fi khairan du'ifa lahu fi ad'afa mudha'afatan wallahu yudha'ifu liman yasha. Itulah janji-janji Allah akan Allah berikan kepada kita. Hidup ini tidak akan lama. Dan ingat, hidup ini adalah ujian. Sekali lagi, hidup ini adalah ujian. Maka jangan pernah kita menolak ujian yang datang dari Allah. Kita terima dengan penuh qanaah dan penuh kesabaran, seraya memohon kepada Allah. Semoga Allah ridho dan Allah berikan kemampuan untuk menjalani segala bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka kita tidak akan pernah mengeluh. Kita akan selalu tersenyum kepada siapapun saat kita menerima ujian-ujian seberat apapun. Karena berat itu berbanding lurus dengan kemampuan kita untuk menerima ujian itu. Demikian, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وزخرنا المصطفى ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى دار السلام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأقادر الحاجة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند اللسان برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير وتيسير العسير بجاه بشرته. يا من لا يحتاج إلى بيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالمعروف والنهي وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. Nanti saya mohon untuk sholatul ghaib untuk ibunda dari Profesor Mahfud MD, Ibu Nyai Hajar Siti Khadijah.